Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Alkusnania Channel bersama Bu Juleka. Di video kali ini kita akan belajar tentang memahami kosakata. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, hampir semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari membutuhkan kemampuan berbahasa untuk mempermudah komunikasi. Kita semakin mudah menyampaikan pendapat atau keinginan kalau kita mempunyai banyak kosakata. Nah, Bu Guru mau tanya dulu, apakah kalian tahu apa itu kosakata? Kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam bahasa. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Italia, dan masih banyak lagi. Di mana kita dapat menemukan kosakata? Kosakata dapat kita temui dalam teks bacaan, teks lisan, maupun percakapan dengan orang lain. Dan yang harus kalian tahu bahwa semakin banyak kosakata yang kita punya, maka kita akan semakin pintar. Memang saat kita masih anak-anak, seperti kalian saat ini ya, kosakata yang kita tahu masih terbatas. Tapi kita bisa menambah kosakata yang kita punyai dengan banyak cara. Kita bisa menambah kosakata yang kita punyai dengan cara membaca, mendengarkan dongeng, menyanyi, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita akan belajar menambah kosakata yang kita tahu dengan bacaan berikut ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang tergolong makhluk hidup? Ya, makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Anak-anak, bagaimana ciri makhluk hidup itu? Ciri makhluk hidup adalah bergerak, memerlukan makanan, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan tanggap terhadap rangsang. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan terbang. Ikan bergerak dengan berenang. Ular bergerak dengan melata di tanah. Manusia bergerak dengan kaki. Tumbuhan juga bergerak. Gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contoh gerakan tumbuhan adalah bunga mekar dan akar tumbuh memanjang. Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk pertumbuhan, perkembangan, dan menghasilkan tenaga untuk bergerak. Bernafas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Cara bernafas setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Alat pernafasan hewan berbeda-beda. Ada hewan bernafas dengan paru-paru. Contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan bernafas dengan kulit. Contohnya cacing. Ada hewan bernafas dengan insang, contohnya berbagai jenis ikan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan.
Tumbuh berarti bertambahnya ukuran. Contohnya, manusia tumbuh menjadi besar dan tinggi. Batang tumbuhan semakin hari semakin tinggi dan jumlah daunnya semakin banyak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Tahukah kamu tumbuhan putri malu? Bagaimana jika tumbuhan putri malu disentuh? Ya, tumbuhan tersebut akan menutup. Ini membuktikan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anak, kita sudah selesai membaca bacaan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semua kata dalam bacaan yang telah kita baca disebut kosakata. Menurut sering tidaknya kosakata itu digunakan, maka kosakata dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kosakata aktif. Kosakata aktif adalah kosakata yang sangat sering digunakan dalam berbicara atau menulis. Kosakata aktif antara lain bunga atau kembang, matahari, angin, seperti, sebagai, hati, jiwa, yang, zaman dahulu, makan, duduk, berkata, muka, wajah, tidur, mandi, sakit, dan banyak lagi. Yang kedua adalah kosakata pasif. Kosakata pasif yaitu kosakata yang jarang dipakai, bahkan sudah tidak pernah dipakai lagi. Contoh kosakata pasif antara lain Puspa Kusuma, Surya Mentari, Bayu Pawana, Bak Laksana atau Penaka, Kalbu Sukma, Nan Bahari, Santap, Bersemayam, Bertitah, Durja, Paras, Beradu, Siram, Gering, dan masih banyak lagi. Anak-anak, coba perhatikan lagi kata-kata yang ada di kelompok kosakata aktif dan kosakata pasif. Kata bunga di kosakata aktif itu sama dengan kata puspa di kosakata pasif. Kata matahari di kosakata aktif sama dengan surya di kosakata pasif. Kita biasa atau lebih sering menggunakan kata bunga daripada kata puspa atau kata matahari daripada kata surya dan seterusnya. Itulah mengapa disebut kosakata aktif. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.